So welcome back to Laksana FM di Laksana UTBK Rangkuman Audio, tempat kalian bisa belajar UTBK kayak dengerin podcast. Tinggal didengerin aja, nggak perlu ditonton videonya, karena videonya cuman aku ngomong aja isinya by the way. Tapi jangan lupa dipraktekin ya teman-teman, habis ini materinya jangan lupa latsol, jangan lupa try out, karena itu sangat penting. Masih sama aku, Laksana. Alhamdulillah aku berhasil tembus UGM jalur UTBK. Sekali coba ke Fakultas Psikologi. Dan sekarang aku bikin podcast untuk bantu teman-teman belajar. By the way teman-teman, beberapa hari yang lalu ada kejadian yang bikin aku bener-bener senang, bener-bener bersyukur. Yaitu ada salah satu teman kita ya, pendengar podcast aku ya, yang ngechat aku dan mengatakan bahwa podcast aku sangat membantu proses belajarnya. Yang teman kita ini, dia merupakan seorang tunanetra. Aku sangat bersyukur dan ini menjadi salah satu momen yang bener-bener bikin aku tambah semangat untuk membuat podcast edukasi gratis untuk bantu teman-teman semua. Alhamdulillah. Dan ya, hari ini kita bakal mempelajari konsep yang sangat penting di PK dan PM. Nanti juga bakal ada latihan-latihan yang bakal aku tanya ke teman-teman. Jadi kita bisa belajar dengan lebih aktif. Dan ya, ini harusnya udah ku cross check, udah aman lah harusnya teman-teman. Tapi ya balik lagi, namanya aku juga manusia, bisa typo ya, bisa salah. Jadi kalau misal aku ada revisi, ada yang harus direvisi, ya bisa banget langsung komen aja. Nanti aku bakal usahain untuk memberikan revisi tersebut di pin komen. Oke, pertama-tama ya kita akan mempelajari faktorial. Oke, kita akan mempelajari faktorial dan aku akan menjelaskan juga alasan pentingnya mempelajari faktorial di UTBK ya, faktorial. Oke, nah faktorial ini dia itu simbolnya pakai tanda seru. Oke, simbol faktorial adalah tanda seru. Simbol faktorial adalah tanda seru ya teman-teman. Oke, nah mungkin teman-teman udah pernah mendengar nih ya, 3 faktorial, ya 3 tanda seru. Apa itu sih faktorial gitu kan? Apa itu 3 faktorial? Apa itu 4 faktorial? Apa itu 5 faktorial? Ya, jadi kalau 5 faktorial itu nilai nulisnya 5 terus dikasih tanda seru ya. 5 faktorial. Tuh. Nah, apa sih artinya? Apakah ada teman-teman yang udah tahu? Coba jawab dalam hati kalau udah tahu. 5 4 3 2 1. Nah, kalau belum tahu, nggak apa-apa, tenang aja. Kita akan mempelajari itu di sini. Ya, kalau udah tahu, mantap. Good, ya. Oke, kita akan mempelajari. Ya, tolong dengerin sampai selesai, karena bakal ada penjelasan lebih lanjut. Ya. Nah, tenang aja. Di sini kalau teman-teman nanti masih bingung di awal-awal, ya nanti aku bakal jelasin pelan-pelan dan bakal ada contohnya. Oke? Jadi nggak perlu takut. Oke, faktorial. Apa itu faktorial? Ya, faktorial adalah perkalian berurutan dari suatu bilangan bulat non-negatif ke bawah sampai 1. Kayak agak panjang ya. Dan mungkin kalau masih belum kebayang, ya tenang aja, nanti aku bakal kasih contoh. Ya, aku bakal ulang. Faktorial adalah hasil perkalian berurutan dari suatu bilangan bulat non-negatif ke bawah sampai 1. Ya. Dan faktorial ini tadi dilambangkan dengan tanda apa? 5, 4, 3, 2, 1 dilambangkan dengan tanda seru. Ya, faktorial dilambangkan dengan tanda seru. Oke, biar kebayang gimana nih contohnya. Contohnya nih, misal ya 3 faktorial, 3 tanda seru. Ya. 3 faktorial. Artinya apa nih? Artinya 3 faktorial artinya 3 kali 2 kali 1. Oke? Sesimpel itu, ya simpel. Ya sebenarnya simpel kok, ya. Jadi faktorial adalah hasil perkalian berurutan dari suatu bilangan bulat non-negatif ke bawah sampai 1. Ya, kalau misal 3 ya, berarti ya 3 dikaliin tuh berurutan ya, ke bawah sampai 1. Ya udah, 3 kali 2 kali 1. Gitu, 3 faktorial. Artinya ya udah sesimpel 3 kali 2 kali 1. Itu kalau 3 faktorial. Ya, 3 kali 2 kali 1. Nah, berapa itu 3 kali 2 kali 1? 5, 4, 3, 2, 1, 6. Gitu. Kayak itu 3 faktorial ya guys. Simple banget ya. Mengikuti definisinya ya. Definisinya apa tadi ya? Faktorial adalah hasil perkalian berurutan dari suatu bilangan. Ya. Suatu bilangan bulat non-negatif ke bawah sampai 1. Ya, suatu bilangan. Misal bilangannya ini 3 faktorial. Ya udah. 3 diurutin ke bawah tuh. 3 kali 2 kali 1.
Gitu. Kalau 4 faktorial, ya tadi kan 3 faktorial udah, 3 faktorial udah, 3 faktorial adalah 3 kali 2 kali 1. Nah, kalau 4 faktorial tuh kayak gimana? 4 faktorial, ya. 4 faktorial artinya 4 kali 3 kali 2 kali 1. Ya, 4 faktorial artinya 4 kali 3 kali 2 kali 1. 4 faktorial artinya 4 kali 3 kali 2 kali 1. Nah, berapa itu 4 kali 3 kali 2 kali 1? Ayo coba guys, hitung guys. 5, 4, 3, 2, 1. Nah, jawabannya adalah 24 ya guys. 4 kali 3 kali 2 kali 1. Nah, next lagi deh. Sudah bahas 3 faktorial, 4 faktorial, 5 faktorial sekarang. Ya. Konsepnya simpel aja ya guys. Ya. Faktorial. Ya. Hasil perkalian berurutan dari suatu bilangan bulat non-negatif ke bawah sampai 1. Ya udah, kalau 5, ya udah urutin juga ya. 5 faktorial. Ya. Artinya apa? Artinya 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Ya udah, berapa itu? Ya, 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Jawabannya 120. Ya, 120. Oke, sekarang kuis deh ke teman-teman ya. Aku mau tanya ke teman-teman, teman-teman bisa jawab ya. Bisa kalau mau ambil kertas coret-coretan, atau kalau kalian ngerasa udah jago, bisa juga dalam hati aja. Dalam hati aja ngitungnya. Oke, aku mau tanya, berapa itu 2 faktorial? 5, 4, 3, 2, 1. 2 faktorial, ya udah 2 kali 1. Ya kan? Ya udah, berapa tuh? 2. Simple. Oke. Agak lebih susah deh. Sekarang, berapa itu 6 faktorial? Berapa itu 6 faktorial, teman-teman? 5, 4, 3, 2, 1. Ya udah, 6 faktorial adalah 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Berapa tuh? 720. Gitu. Nah, itu kan pertanyaan yang agak ngitung-ngitung. Sekarang aku mau tanya ke pertanyaan yang lebih konseptual nih. Aku mau tanya ke teman-teman. Ya, coba teman-teman sekarang jelasin ulang. Ya, pakai bahasa teman-teman sendiri. Apa itu faktorial? Ya. Aku bakal kasih waktu, ya. Kalau mau di-pause videonya boleh, ya. 5, 4, 3, 2, 1. Coba jelasin ulang dengan bahasa teman-teman sendiri, ya, jawab dalam hati aja. Atau disuarakan juga mau, juga boleh, ya. Apa itu, guys? Ya. Faktorial itu apa? 5, 4, 3, 2, 1. Oke, jadi tadi ya, faktorial adalah hasil perkalian berurutan dari suatu bilangan bulat non-negatif ke bawah sampai 1. Yang dilambangkan dengan tanda seru. Oke, mantep banget ya. Nah, tapi nih ya guys, ya, fun fact dikit nih teman-teman. Coba kalian tebak. Ya, coba tebak deh. 0 faktorial itu nilainya berapa? 0 faktorial itu nilainya berapa? Oke, agak tricky nih. 5, 4, 3, 2, 1. Jawabannya 0 faktorial adalah 1. Mungkin ada yang kepikiran nih, weh kak, bukannya 0 faktorial itu 0 ya kak? Bukan, ya bukan ya. Nah, tapi tenang aja ya guys. Aku lumayan yakin kalau 0 faktorial itu harusnya nggak keluar di UTBK. Jadinya untuk sekarang kita belum terlalu harus mempelajari itu. Aku lumayan yakin lah 0 faktorial itu harusnya nggak keluar di UTBK. Tapi kalau mau mempelajari tentang alasan mengapa 0 faktorial itu 1, ya bisa banget. Ya, gitu. Alasan dibaliknya, ya bisa banget dipelajari. Tapi yang jelas, ya 0 faktorial adalah 1. Dan aku lumayan yakin nih. Ya, tapi manusia bisa salah ya guys. Ya, lumayan yakin kalau 0 faktorial harusnya nggak bakal keluar di UTBK. Oke, jadi definisi yang lebih tepat dan lengkap setelah kita mengetahui fun fact ini adalah faktorial adalah hasil perkalian berurutan dari suatu bilangan bulat non-negatif ke bawah sampai 1 yang dilambangkan dengan tanda seru ya, dengan ketentuan bahwa 0 faktorial sama dengan 1 ya, dengan ketentuan bahwa 0 faktorial sama dengan 1. Oke, kita sudah mempelajari basicnya. Nah, sekarang kenapa sih kita harus mempelajari faktorial ini? Ya, kenapa? Ya, apa nih pentingnya di UTBK? Ya, aku bakal jelasin. Oke, nah faktorial itu sangat penting untuk ngerjain soal kombinasi dan permutasi. Ya,
faktorial itu sendiri sangat penting untuk ngerjain soal kombinasi dan permutasi. Ya, kombinasi dan permutasi. Kombinasi dan permutasi. Nah, permutasi dan kombinasi itu apa? Ya. Nah, ini tuh udah pernah aku jelasin di podcast aku yang 8 jam bacain materi PKPM. Ya, kalau kalian mau mendengarkan penjelasannya bisa ke situ. Ya, kita tidak akan terlalu membahas permutasi kombinasi di sini. Oke, ya bisa langsung aja ke cek podcastku yang 8 jam itu. Maaf ya guys, aku kayaknya agak belum bisa bikin podcast yang bener-bener panjang lagi. Karena apa nih guys? Karena banyak tugas. Aku lagi banyak tugas. Jadi yang podcastku yang 8 jam bacain materi PKPM itu aku kan bikinnya pas liburan tuh. Nah sekarang aku lagi banyak tugas nih guys. Jadi kayaknya belum bisa deh yang sepanjang itu. Gitu. Kapan-kapan deh. Oke. Nah, sekarang pertanyaannya nih ya, faktorial nih kepake di soal yang kayak gimana sih? Ya, kenapa kok kita harus mempelajari faktorial di UTBK? Ya. Nah, aku bakal ngasih salah satu, ya aku bakal ngasih tahu salah satu penerapan paling simpel dari faktorial. Ya, misal nih, ada sebuah bangku panjang. Ya, bayangin ada bangku panjang, teman-teman. Dan ada 3 anak yang mau menduduki bangku panjang tersebut. Ya, anggap aja nama-nama anaknya ini 3 anak ini Ambara, Bilar, sama Cika. Ambara, Bilar, sama Cika. Ambara, Bilar, sama Cika. Ya, 3 anak nih, teman-teman. Mau menduduki bangku panjang tersebut. Terus, soalnya ini menanyakan, ada berapa cara untuk menyusun urutan duduk anak-anak ini? Ya. Nah, kalau soalnya masih sesimpel ini kan simpel banget nih. Ya udah, kita bisa tinggal jawab aja 3 faktorial. Ya, 3 faktorial. Berapa banyak caranya ya? Berapa banyak cara untuk menyusun urutan duduk anak-anak ini? Ya, ketiga anak ini. Kalau masih sesimpel ini, ya udah kita tinggal jawab aja 3 faktorial. Ya, kenapa 3 faktorial? Ada yang tahu kenapa 3 faktorial? Oke, karena ada 3 posisi urutan yang bisa diduduki sama 3 anak. Ini, ya ada urutan pertama, urutan kedua, dan urutan ketiga. Ya. Dan soalnya masih sesimpel ini. Ya. Jadi tadi anggap ya namanya anaknya tuh Ambara, Bilar, sama Cika. Nah kalau soalnya masih sesimpel ini nih, ya kita masih bisa nih pakai langsung aja 3 faktorial. Kenapa 3 faktorial? Oke, coba kita bayangin pelan-pelan deh. Ya. Di bangku ini kan ada 3 posisi. Ya. Ada urutan pertama, urutan kedua, sama urutan ketiga. Urutan pertama, urutan kedua, sama urutan ketiga. Atau dalam konteks ini kan bangku panjang nih ya. Urutan paling kiri, urutan tengah, sama urutan paling kanan. Gitu. Nah, posisi pertama itu bisa diisi berapa anak ya? Posisi yang pertama nih. Ya. Ada 3 pilihan dong. Ya. Bisa diduduki sama Ambara, atau Bilar, atau Cika. Ya, jadi di posisi pertama nih bisa diduduki 3 anak. Ada 3 pilihan. Ya, ada 3 pilihan yang bisa menduduki posisi pertama. Oke, misalnya nih, ya anggap aja Ambara duduk duluan di sini, ya di posisi pertama. Ya, Ambara nih yang duduk dulu nih di posisi pertama. Berarti sisa berapa anak yang belum duduk? Oke, sisa berapa anak nih yang belum duduk? Oke, tinggal 2 anak yang belum duduk. Ya, tinggal 2 anak nih yang belum duduk. Siapa tuh yang belum duduk? Siapa guys? Ya. 5, 4, 3, 2, 1. Yang belum duduk berarti Bilar sama Cika. Oke. 2 anak itu belum duduk ya guys. Nah itu kan posisi pertama. Posisi pertama sudah diduduki oleh Ambara. Lanjut ke posisi kedua. Ya. Posisi kedua. Berarti sekarang bisa diisi berapa anak nih? Oke. Ingat-ingat nih. Tadi kan Ambara udah duduk. Ya. Sisa 2 anak yang belum duduk. Berarti sekarang ada 2 pilihan nih yang bisa menduduki posisi kedua. Ya, siapa nih? Ya antara Bilar sama Cika. Bilar atau Cika. Ya, Bilar atau Cika. Gitu. Misalnya nih ya, Bilar duduk di posisi kedua ini. Ya, Bilar duduk di posisi kedua ini. Ya. Sisa berapa anak berarti yang belum duduk? Oke. Berarti jawabannya tinggal 1 anak yang belum duduk, gitu kan? 1 anak yang belum duduk. Cika belum duduk. Ya udah, berarti kan Cika
Cika duduknya di urutan yang ketiga. Gitu kan. Seperti itu. Nah, berarti kan kita bisa bilang nih, ya. Kemungkinannya tadi, ya. Ada 3 pilihan, terus 2 pilihan, terus 1 pilihan. Ya kan? Ada 3 pilihan, terus 2 pilihan, terus 1 pilihan. Nah, secara matematika, kalau ada proses milih bertahap kayak gini, kita tuh bisa pakai aturan perkalian. Ya, aturan perkalian. 3 kali 2 kali 1. Nah, ini dia yang bisa kita tulis sebagai 3 faktorial. Gitu. 3 faktorial tadi berapa? 5, 4, 3, 2, 1. Nah, 3 faktorial tadi kan adalah 3 kali 2 kali 1. Atau 6. Nah, berarti jawabannya ada 6 cara untuk menyusun urutan duduk anak-anak ini. Ya, berarti totalnya ada 6 cara berbeda untuk menyusun urutan mereka duduk di bangku itu. Gitu. Nah, kalau mau dibuktiin juga bisa sih sebenarnya. Ya, kita buktiin secara manual ke-6 caranya ini ya. Ke-6 urutannya ini kayak gimana nih? Kita buktiin aja satu-satu ya. Oke, kemungkinan pertama ya. Kita buktiin manual nih ya. Kemungkinan pertama, Ambara Bilar Cika. Kemungkinan kedua, Ambara Cika Bilar. Kemungkinan ketiga, Bilar Ambara Cika. Kemungkinan keempat, Bilar Cika Ambara. Kemungkinan kelima, Cika Ambara Bilar. Kemungkinan keenam, Cika Bilar Ambara. Oke, sudah dibuktiin ya teman-teman. Tuh, bener-bener ada 6 cara. Ya, 6 cara untuk menyusunnya. Nah, tapi ini masih dikit banget guys. Ya, kan masih 3 faktorial nih. Ntar kalau udah 10 faktorial, waduh kita mau buktiin manualnya. Aduh, udah keburu selesai dulu UTBK-nya. Gitu. Gitu. Jadi kita tuh tidak selalu harus membuktikan manual ya teman-teman gitu. Tapi kita udah tahu nih tadi kan ada 6 cara berbeda untuk menyusun urutan mereka duduk di bangku itu. Nah, tapi seperti yang udah aku bilang tadi, ini kan masih simple banget ya teman-teman ya. Ini masih sangat simple. Soalnya masih sangat simple. Kalau soalnya udah lebih susah, kita ngitungnya bisa nggak sesimpel ini ya. Tapi selama materinya masih sama ya, basicnya, dasarnya masih pakai konsep faktorial ini ya teman-teman. Contohnya gimana nih yang lebih susah ya? Contohnya gimana yang lebih susah ya? Kayak gini contohnya ya. Misal soal yang udah lebih susah ya. Ada sebuah bangku panjang dan ada 3 anak yang mau menduduki bangku panjang tersebut. Terus soalnya menanyakan nih, ada berapa cara untuk menyusun urutan duduk anak-anak ini? Oke, tapi di sini ada persyaratan tambahan. Waduh, ada persyaratan tambahan yang bikin jadi agak lebih ribet. Oke, syaratnya adalah dari ketiga anak ini ada 2 anak yang mereka tuh duduknya nggak mau pisahan. Kenapa? Karena mereka nih besti-bestian banget ya. Karena mereka sangat besti-bestian. Jadinya mereka kalau duduk harus jejer. Nah, kalau soalnya kayak gini, itu ya udah agak lebih kompleks ya. Tapi basicnya masih pakai faktorial, oke? Ya, tapi ngitungnya agak lebih rumit gitu. Kita nggak akan bahas cara ngitungnya di sini ya, karena di sini kita mau bahas basicnya dulu. Tapi kalau kalian yang udah tahu cara jawabnya kayak gimana, ya bisa langsung aja komen. Oke, sekalian buat latihan ya teman-teman. Atau misal contoh lain nih ya. Persyaratan tambahannya nih kayak gimana ya, ada persyaratan soalnya masih sama ya tentang 3 anak ya, bangku panjang urutan duduk ya. Tapi di sini syarat tambahannya adalah dari ketiga anak ini ada 2 anak yang lagi musuhan ya, mereka duduknya tuh nggak mau bareng, nggak mau jejer ya, harus pisah duduknya ya. Mereka tuh kalau duduk jejer malah berantem nanti. Gitu, itu misal contoh syarat tambahan lainnya yang bisa bikin soalnya jadi tambah kompleks. Atau misal nih syarat tambahan lainnya adalah laki-laki harus duduk di samping perempuan gitu. Nah, kalau soal kayak gini ya, itu masih basicnya pakai faktorial, tapi ngitungnya agak lebih rumit sedikit gitu. Oh ya, by the way teman-teman, kalau teman-teman ngerasa kebantu sama podcast edukasi gratis yang aku bikin, jangan lupa subscribe supaya kalian nggak ketinggalan sama konten-konten baru aku ya, dan juga like, share,
dan komen supaya lebih banyak lagi anak yang kebantu belajarnya. Mari kita wujudin mimpi bantu 100.000 orang tembus PTN. Tapi aku mau bilang ya teman-teman, aku juga pernah jadi pejuang PTN kan, dan aku tahu juga rasanya kayak takutnya, FOMO-nya, fear of missing out-nya, ya pengennya gitu kan. Ketika lagi ngejar PTN gitu kan. Dan aku mau bilang ke teman-teman, ya terlepas besok hasilnya lulus atau enggak, ya tembus atau enggak, biru atau enggak, aku tetap bangga sama perjuangan teman-teman semua. Tapi ya aku berharap semoga bisa biru ya teman-teman. Amin. Oke. Oh ya, dan by the way kalau kalian ngerasa seneng diajarin sama aku, ya dan mau diajarin lebih lanjut nih, aku juga buka live class. Namanya kelas kecil season finale. Ya, kelas kecil season terakhir. Di situ aku bakal ngajar 5 sesi live class bersama Kak Haidar. Jadi tentor-tentornya tuh udah pernah tembus top PTN semua ya teman-teman. Ya, bayangin diajarin sama aku ya, yang udah pernah tembus top PTN, dan juga Kak Haidar yang udah pernah tembus top PTN. Dan skor kami alhamdulillah tinggi ya teman-teman. Kita bakal bahas soal asli UTBK tahun-tahun sebelumnya yang udah dimodifikasi. Ya, jangan lupa daftar kalau mau daftar live class-nya ya, karena bentar lagi tutup nih live class-nya. Daftar sebelum tutup, cek aja deskripsi video ini teman-teman, ya. Dan spesial nih untuk teman-teman pendengar podcast aku, bisa banget pakai kode voucher audio 12 ya, kapital semua, nggak di spasi ya, supaya dapat potongan harga 12%. Dan juga teman-teman ya, ada harga promo ya, cuma sampai 2 April jam 8 malam WIB, dan pendaftarannya ini bakal tutup 11 April jam 8 malam WIB. Jadi jangan lupa untuk daftar teman-teman. Oke, mantap sekali teman-teman. Oke, kita lanjut lagi ke materinya ya. Nah, di sini aku sangat menyarankan teman-teman untuk hafal di luar kepala faktorial ini ya. 1 faktorial sampai 10 faktorial setidaknya ya. Sangat menyarankan teman-teman ya untuk hafal di luar kepala 1 faktorial sampai 10 faktorial. Supaya apa ya? Supaya bisa lebih sat-set aja dan nggak perlu terlalu banyak ngitung lagi, just in case ya. Kalau misal keluar nih di UTBK gitu, karena UTBK sendiri itu tuh ujian yang per subtesnya waktunya bisa dibilang singkat teman-teman. Jadi kita harus hemat waktu ya, seperti itu teman-teman. Aku juga sangat menyarankan teman-teman untuk hafal bilangan kuadrat ya, sama ya bilangan berpangkat ya. 2 kuadrat, 3 kuadrat, 4 kuadrat, 15 kuadrat, 16 kuadrat, 17 kuadrat. Itu kalau bisa kita udah hafal di luar kepala, supaya apa? Ya supaya nggak perlu kebanyakan ngitung lagi di UTBK kalau keluar. Aku juga pernah bikin video bacain bilangan berpangkat sampai kalian hafal. Ya kalian bisa aja cek di channel YouTube aku. Jadi itu ya saran dari aku. Alhamdulillah PM aku itu skornya 870 gitu teman-teman. Nah, next aku mau kuis aja deh teman-teman. Ya, aku mau kuis menanyakan ke kalian. Ya. Kalian tahu nggak apa aja bilangan prima? Oke. Ya, jadi ini udah pernah aku bahas di podcast aku sebelumnya. Dan aku mau refresh nih ke teman-teman. Coba teman-teman sebutin bilangan prima itu berapa aja. 5, 4, 3, 2, 1. Nah, yang termasuk bilangan prima itu ada 2, ya, ada 3, ada 5, ada 7, ada 11, ada 13, ya. Itu teman-teman. Itu adalah contoh-contoh bilangan prima. Nah, bilangan prima ini definisinya apa? Ya, bilangan prima sendiri adalah bilangan yang hanya punya 2 faktor, yaitu 1 dan dirinya sendiri. Ya, artinya dia tuh nggak bisa dibagi habis oleh bilangan lain selain 2 bilangan itu ya, selain 1 dan dirinya sendiri ya. Dan bilangan prima itu hanya berlaku untuk bilangan bulat positif yang lebih besar dari 1 ya. Nah, jadi kalau misal ada orang yang nanya nih, 1 termasuk bilangan prima nggak? Jawabannya gimana guys?
5, 4, 3, 2, 1. Nah, ini banyak orang kejebak ya di sini teman-teman. Oh, 1 tuh bilangan prima bukan ya? Nah, jangan sampai kita terjebak di sini ya. Karena 1 itu dia bukan bilangan prima ya. 1 itu tidak termasuk bilangan prima. Bilangan prima tuh mulainya dari 2 ya. 2 ya. 3, 5, 7, 11, 13 ya. Itu adalah bilangan prima. Gitu. Ya, bilangan prima itu juga hanya berlaku untuk bilangan bulat positif yang lebih besar dari 1. Jadi 1 nggak termasuk. Gitu, teman-teman. Nah, jadi definisi dari bilangan prima apa? Bilangan prima adalah bilangan yang hanya punya 2 faktor, yaitu 1 dan dirinya sendiri. Artinya dia tidak bisa dibagi habis oleh bilangan lain selain 2 itu. Dan juga bilangan prima hanya berlaku untuk bilangan bulat positif yang lebih besar dari 1. Kita misal cek nih, tadi kan salah satu bilangan prima adalah 7. Ya. 7 itu tuh hanya punya 2 faktor kalau dipikir-pikir teman-teman. Ya. Berapa aja? Faktornya 7 adalah ya 1 sama 7 itu sendiri. Oke. 7 dibagi 1, habis nggak? Habis. 7 dibagi 7, habis nggak? Habis. Gitu. Nah, tapi apakah 7 habis dibagi 2? Enggak. Koma nanti jadinya gitu kan. Jadi 3,5 nanti gitu kan. Apakah 7 habis dibagi 3? Enggak juga. Gitu. Nah, pembagi yang bisa membuat hasilnya jadi bilangan bulat adalah 1 dan 7 itu sendiri. Gitu. Nah, karena cuma punya 2 faktor, dan dia ini adalah bilangan bulat positif yang lebih besar dari 1, ya, 7 adalah bilangan prima. Nah, teman-teman juga bisa coba nih untuk 13, ya, untuk 17 bisa teman-teman cek sendiri. Ya, mereka tuh bilangan prima yang cuman bisa dibagi sama 2 faktor. Ya. Apa aja tadi 2 faktornya? 5, 4, 3, 2, 1. 2 faktornya adalah 1 dan bilangan itu sendiri. Oke, terima kasih banyak yang udah nonton ya teman-teman. Jangan lupa follow Instagram aku di @laksana.utbk. Dan see you guys di kelas kecil season finale. Cek ke deskripsi. Dan jangan lupa pakai kode audio 12.